Saya yang harus bercermin dengan Wow. firman itu. Saya yang mencocokkan kehidupan saya dengan firman yang saya baca. Wow. Apakah jadi Kristen gak usah terlalu banyak mempelajari? Kok jadi malah turns out kayak Farisi gitu? Kita harus lihatnya apa ya, firman. Firman inilah kebenaran mutlak. Kalau pernyataan tadi kita nggak perlu baca Ya, Alkitab karena konteksnya betul, Alkitab itu punya konteks. Ya. Tapi ingat, ini prinsip. Kenapa Alkitab ditulis kalau itu hanya jadi cerita dongeng 2000 tahun lalu? Wow. Karena Tuhan mau dari konteks itu kita belajar sesuatu. Wow, ngerti. Ya. Jadi gini, jangan sampai firmannya nggak cocok buat saya. Justru waktu baca firman, saya yang harus bercermin dengan firman itu. Saya yang mencocokkan kehidupan saya dengan firman yang saya baca. Wow. Oh, ngerti. Sehingga jadi relevan. Wow, ya. Tangkap gak? Nangkap. Dan kita tahu firman yang kita baca, semua orang punya, bisa baca, namanya logos. Tapi sesuatu yang tadinya tulisan semua orang tahu dan bisa baca secara umum itu berbunyi atau berbicara sesuatu berdasarkan tuntunan Roh Kudus yang ada bersama dengan kita, itu udah jadi rema. Wow. Jadi ayat yang sama kita baca bertiga dengan ayat yang sama, belum tentu pemahaman yang saya terima, ngerti ya? Iya. Karena fungsi Roh Kudus salah satunya juga membantu kita mengerti Wow, yes. firman Tuhan, karena itu rahasia yang harus dibukakan. Oke, terakhir kita bahas tentang Kristen progresif. Nah, si statement ini tuh bilang katanya dia waktu itu kan berdebat dengan orang yang beriman Kristen. Ada orang yang nggak percaya dengan adanya Kristen progresif. Nah, dia tuh membawa-bawa bahwa dia S2 teologi. Dia membenarkan ini profesor saya, ini guru saya. Apakah menurut abang tuh teologi nggak semua sama dengan Alkitab atau gimana nih? Oke, kalau saya titik beratkan ke sekolah ya, S2. Gak semua scholarship teologi S2, S3, S5 kalaupun ada, itu percaya Yesus loh. Wow. Ya. Teologi. Ya. Kan mempelajari, semakin dalam kita mempelajari, semakin Mereka hanya butuh pengetahuan untuk mungkin jadi, untuk mendukung idealisme ideologi mereka pribadi. Come on. Nangkap gak? Nangkap. Jadi kalau ada statement, David, kamu harus percaya sama saya S2 loh. Belum tentu. Memang kita gak boleh percaya manusia. Percayalah Tuhan. Wow. Iya. Dan saya bacakan ayatnya di Yohanes 1. Mari kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 5, dikatakan gini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Maksudnya di sini, sebentar, tadi ini konteksnya apa ya? Kok jadi lupa gue? Gue juga lupa. S2 teologi. Oke. Jadi kita harus bersumber dulu, bukan pada teologi itu apa sih? Ilmu. Mempelajari tentang Tuhan. Ilmu. Kita jangan terpaku dulu dengan, kita jangan lihat dulu itu. Kita harus lihatnya apa ya, firman. Firman inilah kebenaran mutlak. Ya, jadi saya percaya dari Kejadian sampai Wahyu ini mutlak. Sudah mengalami koinisasi, gimana digabungkan 66 kitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru yang divalidasi berdasarkan saksi, berdasarkan data dan valid. Ngerti kan ya? Jadi apapun pendapat ahli, kita kembali kebenaran mutlaknya adalah firman Tuhan. Sampai di sini oke? Oke. Ingat. Terakhir lagi deh, kawan. Terakhir nih Bang. Tentang apa kamu? Tentang ini konservatif. Kadang tuh suka kayak kesel gitu ya Bang ya. Kayak konservatif tuh kan sangat tahu aturan, sangat memahami Alkitab. Orang-orang yang aku tahu ya, sangat mempelajari, dia juga taat loh, taat beragama. Cuman kok sikapnya tuh malah kayak bahasa kasarnya mah kayak orang Farisi kadrun gitu Bang. Kadrun. Menghakimi.
dan nggak mencerminkan. Itu gimana sih maksudnya teh? Kan mereka udah ngikutin kayak tahap-tahapannya, baca Alkitab, ke gereja, memahami. Kayak ahli Farisi lah ya. Kayak ahli Farisi itu gimana sih maksudnya tuh? Apakah jadi Kristen gak usah terlalu banyak mempelajari? Kok jadi malah turns out kayak Farisi gitu? Karena mungkin jebakannya gini ya. Menurut saya gini. Kalau kekristenan itu sampai di pengetahuan akan Kristus, terjadilah masalah-masalah yang kamu maksud. Wow. Tapi harus ada juga statement berikutnya. Pengetahuan harus tahu dong, kita harus belajar dong kenapa ini begitu, ini begini. Tapi juga adalah pengalaman bersama dengan Kristus. Wow, iya. Orang kandidat terbaik untuk menyatakan kasih karunia Tuhan adalah mereka yang mengalami kasih karunia Tuhan. Saya orang gak benar. Saya orang yang pernah melakukan free sex before marriage. Saya pernah narkoba, saya alkoholik dan lain sebagainya. Saya diselamatkan. Sayalah orang yang jadi kandidat terbaik untuk Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang-orang yang sampai hari ini mungkin masih ada di sana. Tangkap gak? Tangkap. Kenapa seseorang punya spirit menghakimi? Karena dia tahu, tapi mungkin jadi belum mengalami. Wow. Mungkin lebih ngerinya lagi, iya dia nggak pernah salah kali ya. Wow. Merasa Nggak pernah salah. Ini jadi masalah. Oke? Tuhan nggak minta kita untuk menangin perdebatan karena pengetahuan, tapi memenangkan jiwa. Come on. Wow. Oke. Keren banget. Oke. Jadi gak kerasa ternyata udah 1 Sebentar, jam. tadi kamu ada bahas sedikit yang kenapa dulu makanan nggak boleh hidup gini, hidup gitu, itu perlu dibahas gak? Yang mana ya? Yang dulu kan Tuhan bikin aturan hidup harus begini. Ya itu, tapi waktu Tuhan datang, kayaknya udah disana sama David ya? Belum. Oh, Saya belum. jawab itu sedikit karena itu bagus. Ya. Oke. Apa tadi pertanyaannya, boleh ulang gak? Oke. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bang. Kenapa dulu tuh waktu perjanjian lama kan kayak banyak aturan banget, makan nggak boleh, hari Ya, Sabat apa, Harus cuci tapi tangan. pakaian segala kayak holy banget lah, Wow. banyak ini itunya. Terus tiba-tiba pas Tuhan datang, kan dia juru selamat, dia yang nyiptain peraturan itu, dia yang ngasih ke Nabi Nuh peraturan itu. Kenapa dia datang dia yang langgar? Oke. Yes. Jadi gini, Tuhan Yesus maksud saya di sini tidak datang untuk menghilangkan satu iota pun hukum Taurat. Artinya ketetapan-ketetapan yang tadi kamu maksud, tapi menyempurnakannya di dalam kasih. Wow, menggenapi. Setuju ya? Ya. Adapun hari itu aturan-aturan itu dibuat itu untuk membedakan orang Yahudi dan non Yahudi. Wow. Ngerti. Tapi ketika Yesus sudah datang menebus dosa manusia, sudah nggak ada lagi Yahudi non Yahudi. Semua orang yang percaya kepada Yesus jadilah anak-anak Tuhan. Oh, makanya ada ayatnya kan. Jadilah semua bangsa muridku. Ya. Oh. Kebayang ya? Karena dulu nggak boleh orang Yahudi itu ada namanya kosher. Itu ibaratnya kalau kita ngerti halal. Dia punya standar tertentu. Ayam yang dipotong begitu, darahnya hingga nggak dicurahkan ini di dalam tubuh, nggak boleh dimakan. Terus kenapa sih sekepo itu Tuhan? Kenapa sih sedetail itu? Membedakan mana umat Allah dan yang bukan. Yahudi and non Yahudi. Tapi Yesus datang. Even kita tahu kan apa yang terjadi dengan Bait Allah? Tirainya robek. Artinya apa? Udah gak ada batasan. Baik Yahudi dan non Yahudi, baik manusia kepada Allah. Wow. Jadi datangnya Kristus itu pertama menyelamatkan, kedua mempersatukan ya. Iya dong. Oh iya. Ya. Tadi boleh nggak sekali lagi yang darah? Boleh nggak sekali lagi? Jadi aku masih penasaran nih. Tadi kenapa setiap hari Paskah ini mungkin ada yang teman-teman ada yang bingung selalu menyangkut pautkan darah. Kenapa Yesus sebagai juru selamat darah? Zaman dulu tuh kan darah harus korban sapi, korban ayam, kayak Yom Kippur. Kenapa Yesus disebut darah? Gimana Bang? Harus buka ayat lagi tuh, Imamat 17 berapa tuh? Jadi ada ditulis di Imamat 17 ayat 11, saya bacakan ya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku di sini kata Tuhan telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi kalau tadi ditanya kenapa Yesus, nah di zaman itu kita tahu lewat ayat ini, Taurat itu nyawa ganti nyawa. Jadi darah ganti darah. Dosa yang kita buat perlu dibayar, digantikan dengan darah. Karena darah adalah mengandung nyawa. Dan itu adalah pendamaian. Oh, ya. Tapi faktanya
waktu kita besok berbuat salah lagi, kita potong lagi darah. Kita potong lagi. Salah potong lagi, salah potong Sapi, lagi. domba, kambing, betul nggak? Ya. Minggu depan gitu terus. Potong terus. Itu sampai akhirnya kenapa darah Yesus Nah, dalam kenapa konteks tidak Yesus? Paskah? Karena perlu ada darah ya yang unlimited Wow. untuk membayar dosa hari ini, besok, bahkan sampai akan datang. Maksudnya gimana? Kalau hari ini kita potong hewan berbuat dosa, Berbuat. Tidak. kita berbuat dosa, potong lagi. Potong lagi. Kenapa? Darahnya terbatas. Tapi darah Yesus, darahnya nggak terbatas. Sama seperti contohnya kita punya uang di ATM yang tanpa batas. Unlimited. Berapapun kita tarik, kita bisa ambil. Betul kan ya? Betul. Karena tanpa batas. Terus kenapa Yesus dianggap Tuhan? Karena dia punya darah yang tanpa batas. Come on. Itulah mengapa dia jadi Tuhan. Ya. Wow. Dan dia nggak cuma mati di atas kayu salib, dia bangkit. Wow. Ngerti nggak? Darahnya tuh unlimited. Untuk hari ini bahkan sampai ke kekekalan. Emang nggak ada nabi lain yang bangkit? Nggak ada. Nggak ada. Bukan. Nabi terangkat ke surga, Nabi Elia salah satunya. Tapi yang mati Terus bangkit. kemungkinan bangkit nggak ada. Yesus. Tidak Only ada. Jesus. Oke. Itulah ketuhanannya. Oke? Oke. Cukup? Cukup. Kita Kalimat penutup? Oke, kalimat penutup. Boleh quotes? Quotes, Buat quotes. orang-orang yang imannya hampir goyah terhadap Kristen progresif. Progresif. Saya berharap teman-teman belajar sesuatu dengan progresif hari ini. Tapi saya senang, saya kutip satu quotes dari C.S. Lewis, dibilang begini. Kita semua menginginkan kemajuan progresif ya. Tetapi jika Anda berada di jalan yang salah, kemajuan berarti berbalik arah dan berjalan kembali ke jalan yang benar. Dalam hal ini, orang yang segera berbalik adalah yang paling progresif. Wow. Ya, jadi Luar biasa. progresif kita itu karena kebenaran, Wow. bukan hanya karena kebebasan. Wow. Tuhan Yesus berkati. Wow. Kali ini kita nggak cuma dapat iman, dapat ilmu ya. Come on, Banyak ilmu betul banget. Jadi hal-hal yang aku bingungin ternyata udah terjawab. Aku Betul. percaya teman-teman di rumah juga pasti terjawab banget. Kita nggak kerasa udah 1 jam ya, 1 Iya. jam ya. Wah, Seasik itu. seasik itu. Dan thank you banget teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mungkin teman-teman bisa tahu bahwa kita boleh progresif, tapi nggak boleh melebihi kebenarannya Tuhan Betul. Yesus Kristus. Oke, see you next episode. Bye-bye.